Saudara 46 orang diduga jadi korban penipuan calon haji furoda atau haji dengan kuota undangan Raja Arab Saudi. Mereka tidak lolos imigrasi karena tidak menggunakan dokumen resmi jemaah haji. Sebanyak 46 calon haji non-kota asal Indonesia dipulangkan karena masuk Arab Saudi bukan dengan visa haji resmi untuk Indonesia. Mereka menggunakan visa negara lain. Kementerian Agama menegaskan travel yang memberangkatkan 46 orang tersebut, yakni PT Al-Fatih Indonesia, tidak terdaftar di Kementerian Agama. Ada 46 orang. Ya, 46 orang sudah sampai di sini, sudah menggunakan baju ihram dan datang tidak melalui PIHK. Jadi bukan travel yang biasa memberangkatkan jamaah haji khusus, ya, tetapi ini adalah travel biasa. Kemudian dokumen yang digunakan juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Karena itu sempat terdampar di bandara. Mereka semestinya adalah calon haji furoda. Jemaah calon haji furoda diundang dengan visa haji undangan pemerintah Arab Saudi. Mereka datang saat puncak haji tanpa perlu antre sejak Juni lalu. Tapi mereka dideportasi pada Kamis dari Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia. 3 dari 46 calon haji furoda dari Al-Fatih Indonesia adalah warga Lembang. Dari Lembang sini ada 3 orang yang diinformasikan ke kami, tapi itu kami belum melakukan pengecekan apakah benar atau tidaknya. Yang jelas ada atas nama identitas warga Kecamatan Lembang. Kami juga sedang akan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, sekiranya betul itu ada warga kami, ya mungkin nanti pihak desa akan melakukan pendekatan, berkomunikasi, ya menanyakan lebih lanjut melalui pihak-pihak mana saja mereka melakukan ataupun fasilitasinya. Itu mungkin informasi sementara. Dugaan adanya penipuan meruak karena alamat di Jalan Panorama 1 nomor 37 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, bukan kantor PT Al-Fatih Indonesia Travel, melainkan penginapan Pondok Cahaya. Kini jemaah calon haji yang sedianya menjalankan wukuf di Arafah, Musdalifah dan Mina 9 Zulhijjah atau Jumat 8 Juni sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka langsung menuju Mekah untuk menunaikan umroh wajib. Ahmad Fadilah, Kompas TV Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bagaimana penanganan masalah 46 jemaah calon haji yang dipulangkan imigrasi Arab Saudi? Kita akan tanyakan dengan Ahmad Handiman Romdoni, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Handiman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Handiman. Jadi dari 46 calon haji, berapa banyak yang asalnya dari Jawa Barat? Baik, kami masih mencari informasi yang pasti. Tadi Pak Camat menginformasikan ada 3 calon jamaah haji yang berasal dari Lembang, tapi ini tetap harus kita pastikan apakah betul ini penduduk Lembang. Karena sampai hari ini kita belum bisa melakukan komunikasi dengan pengelola Al-Fatih ini, dan Al-Fatih ini tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Jadi yang bermasalah ini travelnya ya, Pak? Ya, ini Al-Fatihnya yang bermasalah ini. Kalau menurut keterangan yang sudah dikumpulkan, berapa lama travel Al-Fatih ini ada? Ini karena di data kami tidak ada Al-Fatih ini, kami belum mengetahui secara pasti sejak kapan berdirinya. Cuma informasi yang kami dapat, Al-Fatih ini sudah cukup lama menyelenggarakan furoda, padahal dia tidak berhak melakukan menyelenggarakan haji furoda ini. Pak Handiman, ini kan kita lihat juga di salah satu brosurnya dari Al-Fatih ya, bahwa harganya lebih murah, sekitar 13.000 dolar Amerika Serikat, artinya lebih murah kalau misalnya menggunakan travel haji furoda lainnya. Terus kemudian ada juga yang dijanjikan seperti hotel bintang 5. Nah, kira-kira untuk sementara yang Pak Handiman lihat, apa yang menyebabkan akhirnya travel ini kemudian melakukan kebohongan begitu? Ya, ini kemungkinan animo masyarakat hari ini untuk melaksanakan ibadah haji cukup tinggi, dan waiting list haji reguler maupun PIHK cukup panjang. Kemungkinan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membujuk jamaah haji bisa ikut dengan program mereka.
Oke, Pak Handiman, tadi kan Bapak untuk data sementara sebenarnya travel Alphard ini sudah cukup lama ya menangani, tapi nampaknya dugaannya sekarang baru bermasalah. Nah, apakah artinya bahwa travel-travel yang tidak terdaftar ini boleh juga untuk kemudian memberangkatkan calon haji? Atau harus terdaftar dahulu nih? Secara regulasi travel yang berhak memberangkatkan furoda itu adalah PIHK yang terdaftar di Kementerian Agama. Jadi travel yang tidak terdaftar itu tidak mempunyai hak untuk memberangkatkan haji furoda ini. Oke, dari mungkin keterangan sementara meskipun memang belum didapatkan, tapi mungkin yang dari dilihat karena apa yang membuat akhirnya masyarakat calon haji ini menggunakan travel Alphati? Apakah lebih murah atau justru dijanjikan karena tadi ada hotel bintang 5 yang bisa dinikmati calon haji di sana? Ya, ada kemungkinan dibujuk untuk bisa berangkat lebih cepat dengan fasilitas maksimal dengan harga yang lebih efisien. Tapi dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat karena memang haji ini cukup panjang masa tunggunya. Meskipun cukup panjang, kami berharap masyarakat melaksanakan ibadah haji dengan jalur resmi, baik itu haji reguler maupun haji khusus yang memang itu dikelola oleh pemerintah bersama dengan PIHK yang resmi. Dengan calon haji yang dipulangkan, padahal mereka sudah berharap bisa berangkat haji begitu. Saya tidak membayangkan bagaimana ketika mereka tiba di bandara justru ditahan, dipulangkan. Apa nanti bentuk tanggung jawab yang bisa dikenakan sanksinya kepada travel ini selain tentunya adalah sanksi pidana? Ya, karena Alphati ini tidak terdaftar di Kementerian Agama, kami tidak mempunyai kewenangan untuk menindak Alphati ini. Kalau memang jamaah merasa ada penipuan, itu jalurnya melalui aparat penegak hukum. Oke, Pak Handiman, kami juga ini mendapatkan informasi tentang calon haji furoda pada tahun ini yang tidak mendapatkan kuota sebanyak yang biasa diperoleh Indonesia. Betulkah seperti itu? Jadi haji furoda ini termasuk non kuota, jadi tidak termasuk kuota pemerintah. Jadi furoda ini hubungannya antara kerajaan Saudi dengan travel secara langsung, tidak ada hubungan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Dalam artian adalah ini program haji yang mendapat kuota khusus dari pemerintah Arab Saudi, begitu ya Pak? Ya, dan hubungannya langsung dengan PIHK itu sendiri. Oke, Pak Handiman, lalu bagaimana nih untuk ke depan supaya masyarakat atau calon haji tidak teriming-imingi dengan travel yang mereka tidak tahu ini resmi atau tidak pada saat di bandara justru mereka dipulangkan. Hal seperti ini kan pengen harapannya tidak terulang kembali. Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, Kementerian Agama sudah memiliki aplikasi Haji Pintar dan Umroh Cerdas. Jadi masyarakat bisa melihat PIHK yang resmi terdaftar di Kementerian Agama. Kalau itu resmi terdaftar, itu bisa lebih terjamin bisa diberangkatkan. Namun intinya sekali lagi kami menghimbau untuk masyarakat yang ingin melaksanakan haji, pakailah jalur resmi yang dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan PIHK kalau itu memang haji khusus. Ya, kalau untuk korbannya sendiri bagaimana yang merupakan juga calon haji, apakah saat ini sudah Pak Handiman temui juga? Sampai saat ini kita belum bisa berhubungan dengan 46 calon jamaah haji ini. Termasuk juga dengan travelnya tidak bisa dihubungi ya Pak? Betul, belum bisa dihubungi. Kan kami sudah menugaskan PHU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penyelidikan bersama dengan aparat terkait dengan Alphati ini. Pak Handiman, ada nggak sih upaya yang nanti kedepannya sudah disiapkan ketika sudah bisa menghubungi misalnya dengan calon haji yang gagal berangkat, ini kemungkinan bisa diberangkatkan di tahun depan karena kan ini ya Pak, mungkin usianya juga sudah cukup tua begitu atau juga sudah cukup lanjut, jadi mereka punya harapan yang besar untuk bisa berangkat haji. Tapi mekanisme haji itu sudah diatur, jadi ini kan haji furoda. Jadi secara mekanisme tidak mempunyai porsi resmi baik itu haji reguler maupun haji khusus. Kalaupun memang akan diberangkatkan kembali, ini Alphati harus bekerja sama dengan PIHK yang terdaftar di Kementerian Agama. Baik, ke depan supaya dapat segera terhubung ya Pak ya dengan nanti
dari travel Al-Fatih untuk bisa mempertanggungjawabkan 46 calon haji yang kemudian ditahan dan akhirnya dipulangkan untuk tidak bisa berangkat haji. Terima kasih laporannya atau informasinya Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat dengan Bapak Ahmad Handiman Romdoni.